Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua di channel YouTube ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistika pendidikan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang data. Data itu tidak bisa dipisahkan dari statistik. Seperti yang kita ketahui dari video sebelumnya bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang berkenaan dengan data gitu ya. Nah, sehingga kita harus tahu data itu apa, kemudian pembagiannya seperti apa, kemudian sumbernya dari mana gitu ya. Nah, sehingga di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang data. Nah, untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya silahkan tonton video berikut. Baik Anda sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkuliahan statistika pendidikan, yaitu tentang judulnya adalah data ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari statistika itu sendiri merupakan adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Maka pada perkuliahan kali ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan data, kemudian pembagian data, serta apa itu yang dimaksud dengan variabel dalam penelitian. Yang pertama yaitu akan kita bahas tentang pengertian data. Nah, data merupakan bahan mentah yang perlu kita olah untuk menghasilkan informasi atau keterangan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta dan dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Jadi data masih berupa bahan mentah ya dan perlu kita olah lebih lanjut. Nah, syarat data yang baik itu ada 3. Yang pertama yaitu data itu harus akurat. Akurat berarti tepat ya. Nah, kemudian data itu harus relevan, harus sesuai. Selanjutnya data itu harus up to date ya, tidak boleh data itu data yang tidak up to date atau data yang lama gitu. Jadi kita kalau ada data yang terbaru, kita gunakan data yang terbaru. Selanjutnya pengelompokan data. Di sini data secara garis besar terbagi menjadi 2. Ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Untuk data kuantitatif sendiri terbagi menjadi 2 lagi. Ada data diskrit, ada data kontinum. Untuk data kontinum terbagi menjadi 3. Ada data ordinal, kemudian data interval, dan data rasio. Sedangkan untuk data diskrit itu terbagi menjadi 1, itu dinamakan juga dengan data nominal. Kita akan membahas ini satu persatu, apa itu kualitatif, kuantitatif, diskrit, kontinum, dan selanjutnya. Oke, pertama data kualitatif. Data kualitatif itu data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Jadi data kualitatif ini berupa pendapat atau pernyataan. Jadi tidak ada angka-angka, yang ada hanya kalimat-kalimat atau kata ya. Contoh dari data kualitatif ini yaitu misalnya kita mengumpulkan data tentang jenis pekerjaan, data tingkat pendidikan gitu ya, atau data tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di Jakarta. Nah, itu tidak ada angka-angka di dalamnya. Selanjutnya data kuantitatif. Data kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya yaitu data berat badan, data tinggi badan, kemudian data kecepatan berlari. Nah, untuk data kuantitatif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada data diskrit dan data kontinum, atau disebut juga dengan data dikotomi. Nah, untuk data diskrit itu adalah data yang kita peroleh dalam bentuk bilangan bulat dan diperoleh dengan cara membilang atau menghitung ya.
Nah, contohnya data tentang jumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ada 750, berarti kan kita hitung ada berapa jumlah perguruan tinggi. Nah, kemudian data jumlah karyawan laki-laki di PT X gitu ya. Jadi kita dengan cara membilang itu data diskrit dan dia dalam bentuk bilangan bulat. Sebaliknya ada data kontinum atau dikotomi, artinya adalah data dalam bentuk bilangan bulat atau pecahan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, ingat kalau tadi data diskrit itu dengan cara membilang, sedangkan kontinum itu dengan cara hasil pengukuran. Kalau hasil pengukuran artinya kita menggunakan alat ukur. Jadi kata kuncinya di sini adalah alat ukur. Contohnya data tentang tinggi badan. Nah, tinggi badan Reni 160,3 cm. Nah, di sini kita menggunakan ada alat ukur untuk tinggi badan sehingga kita memperoleh suatu data. Maka datanya dinamakan dengan data kontinum. Kemudian data tentang panas suhu tubuh siswa di SD. Nah, itu dinamakan juga dengan data kontinum karena kita menggunakan ada alat untuk mengukur suhu tubuhnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tentang data hasil belajar? Misalnya data ulangan matematika siswa. Nah, itu apakah termasuk kontinum atau diskrit? Nah, silahkan nanti kita lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Oke, kemudian data nominal. Nah, untuk data nominal itu disebut juga dengan data diskrit ya. Data nominal ini tadi merupakan bagian dari data diskrit ya, atau data kategori. Cara penyusunannya diklasifikasikan dalam bentuk beberapa kategori yang saling lepas dan saling tuntas. Masing-masing kategori mempunyai kedudukan yang setara. Contohnya tentang data jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu setara ya, maksudnya tidak ada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, tidak ada, dan mereka saling lepas, tidak ada hubungan. Kemudian data tentang penganut agama ya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang data ordinal. Nah, data ordinal ini merupakan bagian dari data kontinum tadi ya. Nah, untuk data ordinal sendiri adalah data statistik yang diurutkan dari tingkat terendah sampai ke tingkat yang tertinggi atau sebaliknya. Nah, untuk contohnya yaitu data tentang kemampuan akademik siswa. Kita urutkan dari tinggi, sedang, rendah. Kemudian ada data kepuasan menggunakan produk. Ada sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Itu dinamakan dengan data ordinal. Selanjutnya yaitu data interval. Data interval yaitu data statistik yang mempunyai jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki dan tidak berlaku nol mutlak. Tidak berlaku nol mutlak di sini artinya nilai nol itu tidak dianggap. Contohnya hasil pengukuran temperatur. Misalnya suhunya ada 0 derajat. Nah, suhu 0 derajat itu bukan berarti tidak ada suhu saat itu. Artinya suhunya emang 0 gitu ya. Jadi tidak berlaku nilai 0 mutlak di sini. Atau pengukuran kecerdasan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu data rasio. Ini data yang terakhir. Nah, ciri-cirinya diperoleh melalui pengukuran. Ada alat ukurnya. Kemudian dapat diketahui selisihnya. Selisih antara data satu dengan data lain dapat kita ketahui, contohnya nilai matematika Budi 50, nilai matematika Ani 30. Sehingga selisihnya adalah 30 dikurang 50 atau 50 dikurang 30 ya. Nah, kemudian memiliki nol mutlak atau nol absolut ya. Di sini nol mutlaknya berlaku. Misalnya Budi mendapatkan nilai matematika 0. Artinya memang nilai matematikanya itu 0, tidak ada. Dia tidak paham sama sekali gitu ya. Nah, kemudian
data dapat dibandingkan. Dibandingkan itu misalnya tinggi Nadia 160, kemudian tinggi nada 80. Nah, di sini kita dapat bahwa ternyata tinggi nada itu perbandingannya 2 kali dari tingginya si Nadia tadi. Nah, dapat kita bandingkan. Jadi perbandingannya adalah 2:1. Itu contoh data rasio. Nah, untuk data rasio contohnya adalah data tentang penghasilan, data tentang lama pendidikan, kemudian data hasil belajar ya. Nah, untuk urutan data sendiri, sebenarnya data yang paling rendah itu adalah data nominal. Nah, selanjutnya diikuti dengan data ordinal. Setelah itu baru data interval dan paling terakhir yaitu data rasio. Data rasio ini merupakan data yang memiliki posisi tertinggi dibandingkan dengan data lainnya. Oke, nah kemudian jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Ada yang dinamakan dengan data primer. Data primer artinya kita memperoleh data yang benar langsung dari objeknya. Misalnya kita ingin mengetahui data tentang hasil belajar matematika siswa di SMP. Kita langsung pergi ke SMP-nya itu, minta nilai ke gurunya, kemudian kita dapatkan data, itu namanya adalah data primer. Selanjutnya yaitu data sekunder. Nah, untuk data sekunder sendiri berarti kita memperoleh data bukan dari pihak pertama tapi dari pihak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, atau dari sebuah organisasi yang menerbitkan data tersebut gitu ya. Nah, contohnya kita ingin mendapatkan data hasil UN siswa SMP di Rokan Hulu. Untuk data sekundernya berarti kita minta data ke Dinas Pendidikan yang terkait gitu ya. Nah, kemudian data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada yang dinamakan data time series. Nah, data time series itu adalah data kita kumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan objek tersebut. Yang lagi hangat-hangatnya sekarang yaitu contohnya data tentang penderita COVID ya. Penderita COVID kan dikumpulkan setiap hari dan dilaporkan. Jadi kita tahu perkembangannya, apakah data itu semakin meningkat atau semakin menurun gitu ya. Nah, selanjutnya itu data cross section. Nah, untuk data cross section ini itu data kita kumpulkan dalam satu periode saja. Nah, untuk beberapa objek dan menggambarkan suatu keadaan. Contohnya, kita ingin mengetahui dampak harga BBM, kenaikan harga BBM terhadap bahan-bahan pokok di bulan Januari sampai Maret gitu. Nah, jadi yang kita yang kita lihat dari Januari sampai Maret saja, dan yang kita lihat dampak harga BBM-nya terhadap harga bahan pokok gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tentang teknik pengumpulan data. Sebenarnya teknik pengumpulan data itu adalah teknik bagaimana cara kita mengumpulkan suatu data gitu ya. Nah, untuk cara pengumpulan data ini ada banyak. Di antaranya yaitu ada tes, kemudian ada wawancara. Kalau untuk instrumennya berarti kalau tes berarti ada soal ya, instrumennya. Soal nanti ada berupa soal uraian atau soal pilihan ganda atau soal benar salah ya. Sudah dipelajari ini di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian ada wawancara. Wawancara berarti instrumen yang digunakan adalah dokumen wawancara gitu ya. Kemudian ada observasi. Observasi berarti ada lembar observasinya nanti. Nah, selanjutnya ada angket. Ada angket berarti instrumennya berupa angket. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi mau berupa video atau mau berupa foto-foto dan lain-lain. Itu tadi teknik pengumpulan data. Selanjutnya variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitian itu adalah sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian kita. Variabel penelitian ini sebenarnya banyak. Di antaranya ada variabel bebas dan variabel
terikat ya. Ada lagi sebenarnya ada variabel kontrol, intervening ya, nanti silahkan dicari sendiri. Tapi yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini ada dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk variabel bebas itu adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Misalnya kita memiliki sebuah judul penelitian yaitu pengaruh model pembelajaran TPS terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat mana yang variabel bebas dan variabel terikat. Di sini ada model pembelajaran. Kemudian ada kemampuan komunikasi matematis. Nah, di sini kita lihat siapa yang akan mempengaruhi siapa, dan di sini kita simpulkan bahwa model pembelajaran itu akan mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa, sehingga model pembelajaran dinamakan dengan variabel bebas, sedangkan kemampuan komunikasi itu dinamakan dengan variabel terikatnya. Begitupun untuk ini, hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Motivasi belajar ini akan mempengaruhi hasil belajar, sehingga motivasi merupakan variabel bebas dan hasil belajar merupakan variabel terikat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang data, apa itu data, kemudian cara memperolehnya, pembagiannya, dan variabel penelitian. Semoga bisa dipahami. Cukup di sini video kita. Terima kasih. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang data. Semoga Ananda semua sekalian paham. Nah, jika masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin didiskusikan, boleh tambahkan pertanyaannya di kolom komentar nantinya. Atau jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh nanti kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas tentang hipotesis. Nah, silahkan Anda cari sumber yang berkaitan dengan hipotesis. Silahkan dibaca-baca dulu, sehingga untuk pertemuan berikutnya sudah nyambung, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan gitu ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.